kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, di antaranya saya Muhammad Yulan Firdaus dengan NIM 2104487. Saya Muhammad Anfajada Pras Ismail dengan NIM 2109901. Saya Kiki Rahayu dengan NIM 2109186. baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai apa itu bimbingan dan konseling. Materi pertama yaitu pengertian yang akan dibacakan oleh Wildan kepada saudara Wildan. Saya persilahkan. Pengertian dan tujuan bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah upaya dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29/1990 tentang pendidikan menengah pasal 27 ayat 1 bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Berikut ini beberapa definisi dan pengertian bimbingan dan konseling dari beberapa sumber buku. 1. Menurut Ajet, bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan kepada anak didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Upaya ini dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Yang kedua, menurut Prayetno, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir berdasarkan norma-norma yang berlaku. Baik, terima kasih kepada saudara Wildan yang mengatakan apa itu bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada fungsi bimbingan dan konseling yang akan dipaparkan oleh saudara Dafa. Kepada saudara Dafa, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Adapun fungsi-fungsi bimbingan dan konseling dijelaskan sebagai berikut. Buka kurung Halen 2003-260 tutup kurung. Next. Ya, yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua ada fungsi pencegahan, yaitu fungsi pencegahan, fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu penghambat ataupun menimbulkan kesulitan berkembang. Nah, yang ketiga ada fungsi pengentasan. Melalui fungsi pengentasan ini, pelayanan bimbingan dan konseling akan menghasilkan terestaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik, pelayanan bimbingan. Dan yang terakhir ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif secara didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada saudara Dafa yang telah memaparkan apa itu fungsi-fungsi dari bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada materi mengenai asas dan prinsip bimbingan konseling yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Menurut Prayitno, asas-asas bimbingan dan konseling yaitu asas kerahasiaan,
kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tuturi handayani. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Yang ketiga, ada asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Yang keempat, ada asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dia harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain. Selanjutnya ada asas kemandirian. Dalam memberikan layanan, pembimbing hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Yang terakhir ada asas kedinamisan. Asas kedinamisan upaya layanan, bimbingan, dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal-hal lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu perbaruan, suatu yang lebih maju. Selanjutnya ada prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip berkaitan dengan sasaran layanan. Sasaran layanan yang dimaksud adalah individu dalam perkembangan dan kehidupannya, dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku dengan aspek-aspek lingkungan diri yang memicu pedoman dalam melakukan program layanan. BK prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip berkaitan dengan masalah individu. Permasalahan individu, baik positif dan negatif, akan mempengaruhi perkembangan kemampuan berpikir. Setiap permasalahan yang dihadapi akan membuat individu terbiasa dalam mengambil sikap cepat dan tepat. Selanjutnya ada jenis-jenis bimbingan akan dibacakan oleh Saudari Kiki. Kepada Saudari Kiki saya persilakan. Jenis-jenis bimbingan. Bimbingan konseling memiliki beberapa jenis yang berbeda. Jadi, memang bukan hanya dalam ranah pendidikan saja, sehingga konselor dalam kepakaran bimbingan konseling pun dapat melakukan berbagai jenis konsultasi, misalnya pengembangan diri, karir, kehidupan pribadi, dan sebagainya. Tentunya, semua jenis bimbingan konseling akan merujuk pada fungsi dan tujuan bimbingan konseling secara umum, misalnya untuk pengembangan diri, karir, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam bimbingan pendidikan, bimbingan yang diberikan memang berfokus untuk perkembangan peserta didik. Yang kedua, ada bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi lebih berfokus pada kehidupan pribadi seseorang, misalnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial, gaya hidup, persepsi diri, motivasi diri, moral, agama, dan sebagainya. Dan terakhir ada bimbingan pekerjaan. Bimbingan pekerjaan saat ini guru BK di setiap sekolah pun bukan hanya memberikan konsultasi untuk pendidikan dan perkuliahan saja, namun terdapat pula bimbingan untuk karir dan pekerjaan. Apa itu konsep bimbingan?
Di sini konsep bimbingan adalah pekerjaan ini dimaksudkan untuk mengkombinasikan hasil analisis pada pribadi masing-masing atau individual dan analisis di dunia kerja. Baik, terima kasih kepada para rekan yang mengabarkan materi apa itu bimbingan dan konseling. Sendiri tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Oh, kamu jadi Andi, Sofi Fadli.